Baik, ini kuliah kita tentang kalkulus 1, yaitu aplikasi-aplikasi turunan ya. Kita ada 2 tema dalam kuliah ini. Satu, video sudah Bapak share ke grup kalian untuk kalian pelajari terkait dengan aplikasi turunan pada masalah rate of change atau laju perubahan. Dan di sini yang berikutnya adalah aplikasi turunan pada penemuan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Kapan fungsi itu nilai maksimum, kapan fungsi satu variabel bernilai minimum, kapan naik, kapan dia fungsi itu turun. Dan untuk topik aplikasi turunan pada masalah rate of change atau laju perubahan, Bapak silakan kalian secara mandiri untuk mempelajari pada video yang sudah Bapak share sebelumnya ya. Ada durasi 20 menit menjelaskan tentang tema itu. Nah, ini aplikasi kedua tentang ini kita bahas ya, maksimum minimum. Nah, minggu depan kita akan masuk kepada aplikasi pada penjabaran fungsi kontinu ke dalam suatu deret tak hingga ya gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, ini bahannya Bapak ambil dari referensi buku Thomas Calculus Early Transcendental edisi ke-13 ya dari penerbit Pearson. Nah, ini kita lihat fungsi naik, turun, maksimum. Ini ada gambar bola basket gitu ya. Entah kenapa ini apa tuh ya depannya Bapak buat aja gitu, ada gambar bola basket. Kok tiba-tiba terpikir menulis fungsi naik dari kiri ke kanan, maksimum di atas, minimum di bawah, dan turun gitu ya. Jadi kita bisa mungkin secara sederhana memisalkan saja suatu fungsi continue y sama dengan fx ya, kita permisalin saja dalam bentuk bola seperti ini, tapi bola ke dimensi 3 ini kita anggap dimensi 2. Lalu kita tambahkan saja di sini sumbu X dan sumbu Y. Ini Bapak kasih garis merah sumbu vertikal ya gitu ya. Di sumbu horizontal ya, Y. X dan Y kan begitu. Lalu kan ada kurva di sini. Ini kurva ini kalau Bapak buat lebih tebal di sini warna putih kan dari sinilah kita anggap ya. Kita tentu tidak menganggap kalau berbentuk lingkaran itu biasanya bukan fungsi. Karena dia gagal memenuhi uji garis vertikal. Jadi untuk menjadi fungsi, oke, katakan kita penggal saja setengah sampai sini ya. Oke, sampai sini deh begitu maksudnya ya. Atau di sisi lain, ada dari kurva bola ini, kita ambil part atau bagian yang bawah. Kita ambil bagian yang ini. Bagian yang bawah, nih. Nah, ini boleh juga kita anggap satu fungsi. Tapi kalau kita teruskan kurva bawah dan kurva atas, itu menjadi lingkaran, dan lingkaran kita tahu bukan grafik fungsi. Lihat ya. Nah, sekarang kalau kita berada dari sini, kita bergerak dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Kelihatannya ini, kita ada dalam kondisi naik. Nah, gitu ya, kurvanya naik. Untuk suatu fungsi yang kita katakan kapan suatu fungsi itu naik, ini kan di sini, katakan di sini, ada variabel X1, di sini ada variabel X2. X2, maka di sini kita punya nilai fx1, dan ini fx2. Nah, fungsi kita katakan naik, bila apa? Dia naik, jadi di sini bila X1 kurang dari X2, maka kita akan peroleh nilai fx1 lebih kecil dari fx2. Itu kondisi fungsi naik. Nah, kalau fungsi itu naik, di sisi lain, maka kita punya titik dimanapun di sini, sampai kepada dekat nilai maksimum, maka garis yang menyinggung kurva di titik ini kita namakan garis singgung, dan gradiennya, garis lurusnya itu bergerak dari kiri ke kanan. Maka gradiennya adalah positif. Dan kita tahu bahwa gradien itu diinterpretasikan juga sebagai turunan atau f aksen X. Dalam case seperti ini, maka fungsi naik itu selain nilai fx1 kurang dari fx2, ketika x1 kurang dari x2 ya, maka turunannya juga lebih dari 0. Itu kondisi pertama. Di titik di mana fungsi itu mencapai nilai, katakan ya, fungsi mencapai nilai tertingginya atau nilai maksimum, apa yang kita punya di sini, kalau fungsi, kita lihat dari sini, mencapai nilai maksimum,
katakanlah di sini, di satu titik, mungkin agak kuning ya, bagus juga, kita kasih kuning, mencapai nilai maksimum. Oke, ini, sini. Maka di titik maksimum garis yang menyinggung kurva, garis singgungnya akan flat, sejajar dengan sumbu X. Nah, garis yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di titik K dengan K konstan, Y sama dengan K. Nah, turunan dari fungsi konstan, kita tahu kan garis yang mendatar itu turunannya sama dengan 0. Artinya kita dapat katakan nanti pada titik paling bawah juga di minimum sini, garis yang menyinggung kurva di titik ini juga sama dengan seperti di maksimum, turunan pertamanya adalah 0. Jadi biasanya pada kondisi fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, maka turunannya sama dengan 0. Ketika fungsi naik, turunannya lebih dari 0. Lalu dari maksimum terus turun ke kanan sini, kemudian ini dia, katakan saya tebalkan lagi, ini Bapak tebalkan nih, sini, nah ini kan kurvanya turun ini. Pada titik di sini, kita tahu gradien garis singgung di sini adalah turun ya dari kiri ke kanan, maka ini garis singgung di sini biasanya garis yang memiliki gradien yang negatif. F aksen X adalah kurang dari 0. Ya kalau kita asosiasikan dengan sumbu X dan sumbu Y. Apalagi, di sisi lain kalau kita di sini ada, katakanlah seperti tadi, ada titik di sini misalnya X1 juga, ya. Kemudian di sini X2, gitu ya. Kita lihat bahwa nilai Fx1 lebih tinggi daripada nilai Fx2 pada kurva itu. Jadi untuk fungsi yang turun, jika dia turun, maka apa yang terjadi? Nilai daripada Fx1 kurang dari Fx2 dengan catatan di mana X1 itu lebih kecil dari X2. Nah, seperti itu ya. Kalau itu fungsinya turun. Oh, salah Bapak. Fx1 itu bukan lebih kecil, tetapi Fx1 lebih besar daripada Fx2. Oke, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? Nah, ada 3 situasi yang tadi kita bahas. Fungsi naik jika intervalnya dalam interval terbuka I jika turunannya lebih dari 0. Turun jika kurang dari 0. Turunannya ya. Kemudian dia mengalami titik putar mencapai nilai maksimum atau minimum manakala turunannya kita samakan dengan 0. Kita lihat gambar kurva di sini. Ini kurva, ya, persamaannya tidak ada. Ini kurva yang tidak ada persamaannya, sebagai misal. Dan dia berada dalam domain dari negatif 2 sampai 3. Ini min 2 ke kiri, 3 kanan, ini domainnya. Nilai terendah dan tertinggi dari X-nya. Kita lihat pada kurva ini, dia naik di sini. Dari sini ke sini naik ya fungsinya ya. Ini naik nih. Dari min 2 sampai kayaknya min 1 ya. Ini naik karena gradiennya lebih dari 0. Garis singgungnya ya. Kemudian dari min 1 sampai kepada dekat belok sini, antara 0 dan 1. Ini entah berapa nilainya, tidak ada fungsi. Dia turun dari titik di sini, di mana dia belok, terus naik lagi. Mencapai nilai maksimum. Ini naik lagi. Gradien garis singgungnya kembali lebih dari 0, di sini kurang dari 0 ya. Nah, kemudian di sini ya turun lagi. Itu pengertian fungsi naik dan fungsi turun ya di dalam grafik ini. Lalu kita lihat pada titik di mana fungsi mencapai nilai maksimum di sini dan minimum di sini, ini mendatar seperti tadi di sini. Jadi kelihatannya fungsi ini memiliki 3 buah titik. Ada titik di sini X2, ini X1 ya. X1 udah jelas ini min 1, X2-nya mesti dicari berapa. X3-nya kelihatannya antara 2 dan 3. Nah, titik-titik seperti X1, X2, X3 yang menyebabkan fungsi itu bernilai max dan min, itu dinamakan titik stasioner. Disebut apa? Titik stasioner. Ya. Membuat fungsi bernilai maksimum atau minimum ya. Kita tidak tahu kecuali setelah ada gambar ya.
nanti ada pengujian di mana dia stationernya maksimum dan dia di mana stationer yang minimum. Jelas sampai sini kira-kira? Kita lihat lagi di sini. Ada contoh seperti ini. Nah, titik stationer atau dinamakan tadi titik kritis. Sebagai contoh misalnya, kita diminta mencari di sini. Find the critical point. Carilah contoh di sini ini. Ini sudah ada detail jawabannya. Kalau kalian sudah saya kasihkan bukunya, penjelasannya maksud saya. Kita buat aja ini baru ya. Oke, ini. Nah ini, lihat di sini. Bagaimana kita mencari ini, Bang? Cari titik kritis. Titik kritis itu adalah nilai X. Dari kurva fx sama dengan X pangkat 3 itu, and identify the open interval on which f is increasing and on which f is decreasing. Identifikasilah, carilah di mana dia fungsi itu naik dan di mana fungsi itu turun. Bagaimana ini? Coba lihat. Kalau kita cari aja turun aja ya. F aksen ya. Fx kita adalah ini. Begini ya. Ini tanpa domain. Dan tidak ada domain kan dalam soal ini. Tanpa domain X. Jika dia tanpa domain X, maka kita punya semacam kesepakatan umum bahwa dia akan bergerak kurvanya dari min tak hingga sampai plus tak hingga, atau X itu adalah meliputi seluruh bilangan real. Kita cari turunannya. Kita turunkan. Turunannya, turunan pertama ya. Turunan pertamanya, kita punya ini. Ini ya, aksen. Nah, dari turunan ini, ditanya di mana dia naik. Kapan fungsi naik? Seperti tadi, naik jika turunannya lebih dari 0. Oke, kita katakan naik. Fx naik bila turunannya itu lebih dari 0. Nah, kita selesaikan persamaan turunan ini. Oke. Dan kalian bisa langsung menggunakan Wolfram Alpha untuk menyelesaikan ini. Mungkin menguji tanda dan lain-lainnya. Atau kalian faktorkan ya ini. 3 kali X kuadrat kurang 4. Dan itu. Dan di sini kita boleh tulis X kurang 2. X tambah 2 lebih dari 0. Maka di sini kita punya titik kritis. X1-nya 2. X2-nya negatif 2. Nah, ada 2 titik kritis. Kita sudah punya 2 buah titik kritis. X1-nya 2, X2-nya negatif 2. Yang membuat dia sama dengan 0. Nah, saat kita menggunakan garis bilangan untuk menguji interval di mana fungsi itu naik dan turun, di sini tulis min 2, ini plus 2 ya. Ini bukan negatif 3. Ini 2 dan negatif 2 ya. Nah, seperti itu. Kalian ujilah di sini tandanya. Dalam interval dari, katakanlah dari negatif 2 hingga 2, apa tandanya? Artinya kita ambil suatu tes nilai X sama dengan 0, kita masukkan ke sini, jadi 3X kuadrat kurang 12 itu negatif 12, berarti di sini negatif. Maka biasanya di sini berbolak-balik tanda menjadi nilainya positif. Kita bisa katakan bahwa naik pada interval di mana turunannya lebih dari 0. Turunan lebih dari 0 itu direpresentasikan oleh tanda positif di sini. Di kiri negatif 2 atau di kanan positif 2. Jadi kita bisa mengatakan ini dia. X lebih dari 2. Di sini apa? X kurang dari min 2. Jadi Fx naik pada interval
antara berapa? X kurang dari min 2 atau X lebih dari 2. Nah, itu dia. Seperti biasa, dari garis bilangan ini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan jawaban otomatis. Kalau ditanya kapan dia turun, jadi fx adalah turun nilainya ketika tadi apa? Ya, ini apa saja ya, ini tanpa domain. Dia turun jika apa tadi? Turunannya kurang dari 0. Dan turun kurang dari 0 itu dinyatakan oleh tanda negatif pada garis bilangan, yaitu terjadi ketika X-nya antara berapa? Nah, kita lihat di sini, antara negatif 2 hingga 2, dalam suatu selang interval yang terbuka. Jadi di sini kita sudah dapat angka negatif 2 dan positif 2 itu sebagai suatu titik kritis ya, yang membedakan antara dia itu kapan dia naik dan kapan dia turun. Jadi bisa kita katakan di sini fungsi fx yang nilainya tadi berapa? Fx tadi x pangkat 3 ya. Kurang 12x kurang 5. Ini kesimpulannya naik pada interval x kurang dari min 2 atau x lebih dari 2. Turun pada interval antara negatif 2 sampai 2. Turning point. Turning point-nya, apakah dia maksimum atau minimum? Kita belum tahu. Itu pada saat apa? X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Dua nilai turning point ini dinamakan apa? Dua titik stasioner, ya, atau titik kritis dari fungsi fx yang membuat fx bisa bernilai maksimum atau bernilai minimum. Nah, sekarang uji numerik untuk titik kritis bagi titik kritis, ya. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, kita boleh tulislah dalam bentuk tabel di sini. Kita buat aja tabel X min 2, X2 ya. Mungkin kita boleh buat tabel yang memudahkan kita di sini. Kalau kita bikin X-nya ini X sama dengan min 2, situ ya. Kemudian kita bikin lagi X sama dengan 2. Oh, bukan begitu. Kita boleh buat seperti inilah. Coba kita buat seperti ini. Kalau kalian ada kalkulator, ini ya fungsinya. Boleh diambil beberapa nilai daripada X ya, dengan menggunakan Excel juga bisa ya. Kita boleh pakai saja Excel. Coba kita cek. Kita coba nih. Ini nilai X ya. Saya boleh ambil nilai X ini. X titik kritis ya di sini fx. Oke, ini akan membantu. Kita lihat faktanya di sini. Baik, ini dia. Kita ambil di sini ya min 2 ya. Ini tadi minus 2. Negatif 2. Kemudian kita ambil angka sedikit di kanan negatif 2. Sedikit saja. Negatif 2,01 misalnya. Kita ambil di kirinya pada garis bilangan negatif 1,9. 1,99 ya. Oke, 1,99 sini. Sudah, kita coba lagi mengambil nilai X yang ada di sini. Coba kita ambil
Ini X1 ya. Ini bolehlah kita katakan dia X1 ya, titik kritis pertama. Ini untuk X2, titik kritis yang kedua. Lalu di sini pada titik kritis kedua kita punya nilai 2. Kita ambil nilai di kiri yang sedikit, 199. Kita ambil di kanannya sedikit, 2,01. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan fungsinya. Fx tadi kan X pangkat 3 ya. Kita buat di sini. Kita buat ini X-nya B2 ya. B1 pangkat 3 dikurang 12X. 12 dikali B1 lagi. Dikurang 5. Berapa nilainya? 10,99. Ini bila kita tarik, terus ke sini. Nah, ya ini tentunya value ya, artinya nah ini ya. Min 5 ini apa ini ya? Itu negatif. Nah, ini kalau apa? Kita kosong saja. Nah, kita lihat di sini. Ini hanya pembatas ya. Kalian kalau perhatikan di sini, coba lihat. Nilai dia di sini. Nah, ini kita bisa lakukan uji numerik kecil saja di sini sebelum kita sampai kepada uji yang analitis yang berkaitan dengan bagaimana menentukan apakah suatu titik stasioner itu memang titik stasioner yang memberikan fungsi itu bernilai negatif atau positif. Nah, ini X-nya, ini Fx-nya. Bapak mau tanya sama kalian ini, tolong jawab bisa. Sebentar. Ini kan kelompok pertama ini. Ini kelompok pertama ya. Sebelah kiri banget. Nah, ini di kelompok pertama di kiri banget tadi. Oke. Dari 3 nilai ini, kan nilai kritis pertamanya kan min 2 ya. Nah, nilai kritis keduanya 2. Kemudian kita bandingkan nilainya 11 ini dengan yang di sekitar-sekitarnya. Apa yang kalian bilang tentang nilai ini? Apakah dia adalah nilai maksimum atau minimum? Tentu kita cerita maksimum lokal ya. Ini 10,9, 10,9 dan di sini 11. Berarti 11 itu tertinggi di antara dua nilai itu, maka dia di sini adalah maksimum. Kemudian di sini adalah terendah di antaranya adalah minimum. Terendah di antara dua nilai yang di kiri dan di kanannya. Berarti X sama dengan 2 adalah nilai minimum, X sama dengan negatif 2 adalah nilai maksimum. Demikian kita menggunakan uji. Ya, uji dengan numerik sebelum kita pakai uji analitis. Baik, ini ujung kita sudah mau habis, Bang. Bagaimana? Oke, sudah paham ya? Ujung kita sudah mau habis nih. 1 menit ini sudah selesai.